Halo, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Pak Dera. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pernikahan. Tetapi ini bukan sembarang pernikahan, melainkan pernikahan yang kedua kali ataupun yang kesekian kali, alias remarriage. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, ada baiknya kita ingat kembali ataupun ada baiknya kita memperhatikan mengenai pertanyaan berikut. Boleh nggak sih kalau kita memberikan saran, nasihat yang sama kepada pasangan yang baru menikah ataupun untuk pasangan yang menikah kedua kali ataupun kesekian kali? Dan jawabannya sudah barang tentu nggak boleh dan nggak bisa. Ini karena konteksnya berbeda. Ibaratnya perjalanan, ya, ini rutenya mengambil rute yang berbeda. Isi bagasinya juga berbeda, bawaannya pun juga beda. Dengan luka perjalanan yang juga berbeda. Yuk, sekarang kita bedah pelan-pelan. Nah, pasangan yang baru pertama kali menikah itu layaknya seperti dua orang petualang yang masuk ke dalam hutan tanpa adanya peta yang jelas, ya. Masih idealis, kemudian masih penuh harapan, kadang juga terlalu percaya bahwa cinta bisa menyelesaikan semuanya. Mereka itu sedang belajar menggabungkan dua kehidupan yang sebelumnya mereka sendiri-sendiri, kemudian juga membangun rumah tangga, rumah baru dengan pondasi yang baru. Mereka juga sedang menyesuaikan kebiasaan, ritme, bahkan cara bertengkar. Dan mereka sedang melewati fase di mana seringkali teori sangat berbeda jauh dengan kenyataannya. Ketika ada konflik yang muncul, ada kalanya bingung. Perbedaan kecil itu terasa besar. Dan ya kita harus maklum karena ini baru pertama kali. Mereka belum punya ingatan mengenai, oh dulu aku pernah ngalami hal seperti ini. Dan nggak ada apa-apa kok ternyata, baik-baik saja. Ini mereka nggak punya. Ya. Mereka masih meraba-raba sebetulnya. Makanya nasihat pernikahan pertama biasanya fokus pada hal-hal seperti ini. Belajar komunikasi, belajar untuk adaptasi, bagaimana mengelola ekspektasi, membangun kepercayaan, dan membuat ritme keluarga yang baru. Ini tentang membangun semuanya dari nol, ya. Tetapi ketika bicara mengenai pernikahan kedua ataupun kesekian kali, ini bukan lagi bicara mengenai dari nol, tetapi mulai dari halaman yang berbeda, sangat berbeda jauh. Pasangan yang menikah lagi itu bukan dari halaman yang kosong, ya, ibaratnya. Mereka datang dengan cerita-cerita sebelumnya yang kadang masih ada kesedihan, ada air mata, ya, ada coretan kegagalan, atau ada halaman dari buku yang mereka belum bisa tutup dengan baik. Mereka masuk ke dalam hubungan baru yang sambil membawa, ya, pengalaman sebelumnya tadi, kemudian ada trauma barangkali, ada luka, ada perasaan bersalah, ada perasaan ketidakpercayaan, ya, trust issue, ada rasa tidak aman, kemudian juga ekspektasi yang jauh lebih rumit. Nah, ada yang terlalu takut bahwa saya bisa percaya lagi apa enggak, ya. Ada yang trauma dengan pertengkaran, ya, kemudian ada yang was-was kalau hubungan ini akan berakhir sama seperti yang dulu. Nah, yang paling berat juga kadang ada bayangan mantan dalam bentuk ingatan, kebiasaan, dan kadang ya membanding-bandingkan. Tapi ada satu lagi yang gak kalah seremnya, yaitu blended family. Bagaimana ini ada dunia yang isinya macam-macam dari dua dunia berbeda harus disatukan dalam satu rumah, ya. Ada anak dari pernikahan sebelumnya barangkali, ada mantan pasangan yang masih harus kontak karena urusan co-parenting, dan ada konflik-konflik kecil yang bisa jadi muncul. Ya, contohnya
Anak mungkin belum bisa menerima kehadiran orang baru, kemudian adanya kecemburuan, ya, ada perbedaan gaya parenting, atau ada perasaan bahwa ini bukan rumahku. Dan jangan lupa urusan keuangan pun bisa juga menjadi rumit, ya. Mungkin kaitannya dengan harta bawaan, adanya warisan, adanya tunjangan dari mantan, ataupun pembagian aset, atau malah mungkin nggak bawa apa-apa, ya. Nah, kalau ada yang bilang menikah yang kedua kali itu ya sama aja kok prosesnya, nggak semudah itu sayangnya. Menikah lagi ini bukan perkara membangun, tetapi juga memulihkan, ya. Tidak hanya membuat rumah baru, tetapi memastikan bahwa dua keluarga ini bisa ngeblend tanpa adanya konflik yang besar. Nah, lalu kenapa nasihat umum itu justru bisa menyakitkan, ya? Kita seringkali mendengar adanya omongan-omongan, ya udah sabar aja, namanya juga rumah tangga. Udah gak usah bawa-bawa masa lalu deh. Gimana ya, mantan ya tetap harus, barangkali harus tetap kontak gitu ya, karena ada urusan anak di situ. Udahlah, yang penting harmonis lah. Kemudian juga ya udah harus jujur satu sama lain. Ya, nasihat-nasihat klise yang mainstream sebenarnya. Ya kedengarannya bagus, ya, keren gitu ya. Itu mungkin kayak jargon-jargon yang disuruhin diucapkan pejabat atau mereka-mereka yang pada saat jelang pemilihan umum. Tapi untuk pasangan yang remarriage, ini malah bisa menyerempet luka lama. Karena ya mereka nggak bisa melupakan masa lalu begitu saja. Masa lalu itu sudah hidup dalam bentuk anak, ya, dalam realita adanya co-parenting. Mereka nggak hanya bisa harus sabar, tetapi mereka juga punya trauma yang nyata yang harus dihadapi. Dan mereka nggak bisa hanya jujur, karena ada hal-hal sensitif, ya, seperti keuangan mungkin, atau hak asuh barangkali, atau batasan dengan mantan. Nah, yang diucapin itu sebenarnya nasihat yang mungkin bagus, tapi nggak peka pada konteksnya, ya. Dan itu bisa malah menjadi seperti menghakimi. Oke, nah di sini psikologi bicaranya sangat jelas dan tegas bahwa pasangan dalam pernikahan yang kedua ataupun kesekian kalinya itu memerlukan, pertama, ya, komunikasi yang transparan, bukan hanya jujur. Ya, jujur itu kan mengatakan apa yang terjadi, ya, tetapi transparan itu berani untuk membicarakan hal-hal yang sulit. Ya mungkin karena masih merasa takut disakiti, atau aku butuh waktu untuk membangun kepercayaan, cemas soal hubungan dengan mantan, ya, takut bahwa anak tidak bisa menerima. Dan ini perlu diobrolin di awal-awal, ya. Lalu yang kedua, kesediaan untuk mengelola luka lama dan bukan menutupinya. Banyak orang masuk ke pernikahan kedua ini sambil membawa trauma yang tidak pernah diselesaikan dan diolah secara sehat. Ini ilustrasinya seperti membawa koper yang isi bajunya di dalamnya itu kotor semua. Begitu dibuka, ya aromanya sudah apek, sudah bulukan, dan baunya bikin orang bisa jadi mau muntah. Nah, ketiga itu menyusun peran dalam blended family. Dan ini butuh kesabaran yang ekstra luar biasa. Ya, tidak memaksakan kedekatan, jangan sampai mengambil alih, jangan sampai kemudian merasa tersaingi oleh anak, ataupun juga tersaingi oleh mantan dari pasangan kita. Nah, keempat adalah perjanjian emosional yang jauh lebih dewasa. Lalu kelima, kesediaan untuk menerima bahwa hubungan yang saat ini jelas berbeda dibanding yang sebelumnya. Nah, menikah ulang itu bukan berarti mengulang pernikahan sebelumnya. Ini hubungan baru dengan sistem operasi yang baru. Kita nggak bisa menetapkan ataupun menerapkan adanya aturan yang lama di pernikahan yang baru ini. Nah, ini yang sering terjadi. Banyak orang yang menikah lagi itu karena
mereka merasa perlu untuk membuktikan bahwa aku bisa, aku nggak akan gagal lagi. Ya, ada rasa malu yang tersisa dari kegagalan sebelumnya. Ada bayangan penilaian dari orang lain. Jangan sampai gagal lagi deh. Ya. Nah, tapi pernikahan kedua bukan tentang membuktikan sesuatu. Ini tentang bertumbuh, ya. Bukan juga mencari status, ya. Ada kedewasaan yang tidak dimiliki pada pernikahan pertama, bahwa lebih tahu apa yang penting dan yang tidak, kemudian lebih realistis, lebih sadar diri, kemudian lebih peka pada adanya tanda-tanda bahaya, konflik, dan lain sebagainya. Juga lebih memahami kapasitas masing-masing, baik diri sendiri maupun pasangan. Pernikahan kedua itu seperti naskah revisi, ya. Kita nggak mulai dari halaman kosong, tetapi kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki alur cerita. Jadi, sobat ngopi bara, mulai hari ini kalau ada teman, ada saudara, atau bahkan jangan-jangan diri kita sendiri yang sedang menjalani pernikahan ulang, ingat satu hal ya, bahwa sejarah bukan berarti gagal, dan itu berarti kita pernah hidup, belajar, jatuh, dan bangkit. Setiap pasangan punya konteksnya masing-masing, maka setiap nasihat pun harus menghormati cerita mereka. Ya, terima kasih sudah menyimak Kopi Bara di kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang berada di fase ini. Ingat ya, hidup itu bukan soal sempurna, tapi soal saling menyempurnakan. Saya Pak Deara, pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Ngopi Bara.